Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kita bertanya, kenapa setiap orang di dalam organisasi itu punya cara berpikir, bersikap, dan bekerja yang berbeda-beda? Nah, itulah yang dipelajari dalam dasar-dasar perilaku individu dalam kajian perilaku organisasi. Secara sederhana, perilaku individu adalah bagaimana seseorang bertindak, bereaksi, dan mengambil keputusan di lingkungan kerja atau organisasi. Perilaku ini tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik biografis, kemampuan, dan juga proses pembelajaran. Yang pertama, kita bahas tentang karakteristik biografis. Ini meliputi usia, gender, status perkawinan, dan juga masa kerja. Seringkali ada anggapan bahwa semakin tua usia seseorang, maka produktivitasnya menurun. Namun, berbagai penelitian justru menunjukkan bahwa usia tidak secara langsung berhubungan dengan kinerja. Bahkan, pekerja yang lebih tua cenderung memiliki pengalaman, etika kerja yang kuat, dan tingkat turnover yang lebih rendah. Artinya, mereka lebih loyal terhadap organisasi. Kemudian dari sisi gender, ternyata tidak ada perbedaan signifikan dalam kemampuan analitis, pemecahan masalah, maupun motivasi kerja antara laki-laki dan juga perempuan. Perbedaan yang sering muncul justru lebih banyak dipengaruhi oleh ekspektasi sosial dan juga budaya, bukan dari kemampuan individu itu sendiri. Selanjutnya adalah status perkawinan. Penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang sudah menikah cenderung memiliki tingkat ketidakhadiran yang lebih rendah, turnover yang lebih kecil, dan kepuasan kerja yang lebih tinggi dibandingkan yang belum menikah. Meskipun hubungan sebab akibatnya belum sepenuhnya jelas, hal ini bisa jadi karena individu yang sudah menikah memiliki rasa tanggung jawab dan stabilitas hidup yang lebih besar, sehingga lebih berkomitmen terhadap pekerjaannya. Dan yang terakhir ada masa kerja. Semakin lama seseorang bekerja di suatu organisasi, biasanya semakin tinggi tingkat kepuasan kerja dan semakin kecil pula kemungkinan untuk keluar. Ini menunjukkan bahwa pengalaman dan ketertarikan emosional terhadap organisasi juga berperan besar. Selain karakteristik biografis, ada juga faktor kemampuan. Kemampuan terbagi menjadi dua, yaitu kemampuan intelektual atau kerja cerdas, dan juga kemampuan fisik atau kerja keras. Kemampuan intelektual mencakup kemampuan numerik, pemahaman verbal, penalaran, hingga daya ingat. Sementara kemampuan fisik berkaitan dengan kekuatan, fleksibilitas, stamina, dan koordinasi tubuh. Kesesuaian antara kemampuan individu dengan tuntutan pekerjaan sangat menentukan kinerja dan kepuasan kerja. Jika seseorang ditempatkan sesuai dengan kemampuannya, maka potensi terbaiknya akan mudah muncul. Lalu bagaimana sih perilaku itu terbentuk? Disinilah kita masuk ke konsep pembelajaran. Pembelajaran yakni perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang hal ini, seperti classical conditioning, operant conditioning, dan social learning theory. Hal ini berkaitan juga dengan konsep inklusi dalam organisasi. Inklusi sendiri adalah tindakan dan budaya yang memastikan setiap individu dengan segala perbedaannya merasa diterima, dihargai, dan juga memiliki kesempatan yang sama. Ketika organisasi mampu menciptakan lingkungan yang inklusif, maka individu akan merasa aman secara psikologis sehingga perilaku positif lebih mudah berkembang. Jadi, perilaku individu bukan sekadar tentang sikap seseorang, tetapi tentang bagaimana faktor usia, gender, pengalaman, kemampuan, dan proses pembelajaran membentuk tindakan mereka dalam organisasi. Dan ketika semua itu dikelola dengan baik, organisasi akan berjalan lebih efektif dan juga harmonis. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat.